Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Yuliana, CGP Angkatan 10 dari SDN Kertajaya 4, Kota Surabaya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, hal-hal yang perlu dilakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis kebutuhan belajar dengan melaksanakan asesmen diagnostik, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi yaitu konten, proses, dan produk. Selanjutnya, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran di kelas, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Berkaitan dengan kebutuhan belajar, guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Selanjutnya adalah minat. Minat murid berbeda-beda dan menjadi salah satu motivator penting bagi mereka untuk terlibat dalam pembelajaran. Guru harus memberikan pilihan belajar kepada murid sesuai dengan minatnya. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Mengingat bahwa murid-murid kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya mengajar. Untuk memenuhi kebutuhan murid dapat diidentifikasi melalui yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan merefleksi praktik pengajaran. Yang keempat, berkolaborasi dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapat sebelumnya. Dan yang terakhir, melalui penilaian formatif dan diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal melalui 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep atau keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Untuk diferensiasi proses, yaitu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai kebutuhan murid. Selanjutnya, diferensiasi produk yaitu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah dipelajari dan proses pembelajaran yang telah dilewati. Bagaimanakah keterkaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Koneksi antar materi pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif, dan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, semuanya bertujuan untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi antar materi dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara,
dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai seorang pendidik, guru harus memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagamannya melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi dari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar materi dari modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah visi guru penggerak memberikan ruang kepada murid untuk dapat mengoptimalkan potensi dari minat dan bakatnya sehingga murid dapat kuat dan mandiri. Salah satu metode yang digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara materi modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah budaya positif yang dikembangkan di sekolah memiliki tujuan pembentukan karakter baik pada murid. Hal ini dipengaruhi oleh pembelajaran yang nyaman dan berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajarnya. Pada pembelajaran diferensiasi melalui konten, proses, maupun produk dapat mengoptimalkan hal tersebut. Demikianlah pemaparan saya pada video kali ini. Terima kasih dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.